Berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini, sampai waktu di mana menjelang akhir tahun kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Kami tahu Tuhan, kalau pagi ini kami mau dengar pesan dari firman-Mu. Ini merupakan makan pagi kami, membuat rohani kami sehat, membuat rohani kami semakin menyala-nyala, sehingga kami berjalan menghadapi setiap tantangan. Kami tidak pernah takut Tuhan, karena kami tahu hidup ini bukan tentang siapa kami, tapi hidup ini tentang siapa Tuhan yang berpihak kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu dan semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Saya berusaha untuk memperlambat volume suara saya ya, memperlambat kecepatannya ya. Karena saya kalau khotbah katanya terlalu cepat, jadi ada banyak beberapa ibu-ibu yang mungkin agak kesulitan katanya ya. Tapi moga-moga saya bisa ya, karena tanpa saya sadari sudah ngatur iramanya tiba-tiba cepat sendiri gitu ya, saking semangatnya ya. Kita semua hari ini tetap semangat. Kita jangan terus hidup fokus dengan masalah demi masalah ya. Hari-hari ini banyak orang yang stres, depresi. Bahkan kemarin saya sudah cerita ya, waktu kita selesai pelayanan, saya sudah selesai bawain firman, kita ini duduk-duduk makan gitu. Terus ada seorang yang cerita, Bu Eli, saya punya teman saya itu kasihan, perlu didoakan. Kenapa? Yaitu katanya, gara-gara dia lihat bagaimana suaminya selingkuh dengan pembantu ya, berulang kali. Mungkin setahun, 2 tahun dia pendam sendiri. Walaupun dia mengenal kebenaran, mungkin tidak mau ceritakan aibnya, dia tidak punya siapa yang bisa tolong dia. Akibatnya katanya istrinya dan 2 anaknya hari ini ada ke rumah sakit jiwa. Ya, saudara lihat tekanan yang berat itu bisa buat orang itu error. Makanya hari ini yuk rajin-rajin, benar-benar kekuatan firman ini akan membawa saudara melihat terobosan. Kita hari ini tuh bersyukur punya firman Tuhan. Orang pada berbondong-bondong mengikuti seminar bagaimana hidup sukses ya, bagaimana kejar hidup untuk meraih keuntungan yang besar. Tapi kita tidak perlu keluar uang. Setiap hari firman yang saudara makan, yang saudara renungkan, itulah rahasia kesuksesan saudara. Makanya hari ini saya benar-benar sebenarnya khotbah saya bukan judulnya tentang ini. Tapi waktu kemarin saya dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya, saya di dalam pesawat ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan firman ini. Jadi saya buat renungan ini singkat waktu saya dalam perjalanan, saya pulang dari Jakarta ke Surabaya. Masalah itu adalah anugerah ya. Jadi kalau saudara berpikir, ya shalom semuanya, saya nggak bisa baca satu-satu ya. Shalom, shalom semuanya, selamat pagi. Masalah itu adalah satu anugerah. Siapa yang berpikir masalah itu adalah bencana, bukan saudara. Masalah itu anugerah, bukan roboh dalam bencana. Tidak ada yang namanya Tuhan memberikan saudara, mengizinkan, bukan memberikan ya. Padahal kita sendiri yang senyatanya menciptakan masalah. Kesalahan kita ya, kecerobohan kita, apa yang kita tabur di masa lalu itu menimbulkan masalah. Tapi percayalah, kalau semua ini diizinkan Tuhan, itu waktunya anugerah Tuhan terjadi. Kita lihat dulu ya ayatnya.
Di Amsal 24 ya, ayat 16. Lihat ya, Amsal 24 ayat 16 itu ayat yang tidak asing. Sebab 7 kali orang benar ya jatuh. 7 kali ya, sama angka 7 ini angka yang spesial ya. Naaman juga harus mandi di sungai Yordan yang bau juga 7 kali. Firman Tuhan juga berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia pasti bangun kembali. Nah, lihat kata berikutnya, tetapi orang fasik itu akan robohnya dalam bencana. Sekali lagi, kita sebagai orang benar hari ini bukan berarti ikut Kristus jalan tol, mulus, tidak ada masalah. Tidak, itu teori yang salah. Justru ikut Kristus itu harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya. Kalau tidak ada pikul salib, sangkal diri, kita semua akan nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena surga itu tidak menerima darah dan daging. Surga itu sesuatu yang harus serupa dengan Kristus. Ya, DNA-nya kita itu sama dengan Tuhan. Jadi kita pasti mampu. Kita punya benih ilahi. Jangan berkata nggak mungkin toh Bu Eli. Kita percaya bahwa kalau kita tiap hari melatih Tuhan, baterai saya habis. Ini kayaknya something. Bentar ya, panik.com ini. Sebentar saudara. Jadi kita percaya bahwa hari-hari ini ya, orang berkata Bu Eli nggak apa-apa. Tuhan tuh tetap lihat hati saudara. Ketika kita punya hati keinginan untuk menjauhi dosa, kadang-kadang kita gagal. Tuhan ngerti nggak? Tapi Tuhan lihat hati. Kecenderungan hati saudara dan saya kepingin lepas dari dosa. Itu sebabnya kalau kita hari ini jadi orang benar, mau jatuh berkali-kali, kita tidak akan roboh dalam bencana, saudara. Makanya masalah itu anugerah. Kenapa? Karena ketika kita hari ini mengalami masalah sekalipun, kita mengalami kegagalan, pada akhirnya yaitu kita pasti bangun kembali. Nggak mungkin kita tidak bangun kembali, saudara. Amin. Itu sebabnya yuk kita percaya hari ini jangan pernah takut menghadapi keadaan masa yang sulit, masa yang sukar hari ini. Berapa kali pun engkau sudah berusaha tapi ada kegagalan, ada masalah yang bertubi-tubi hari ini. Percayalah, di dalam satu master plan-nya Tuhan, Dia akan membawa saudara dan saya untuk bangun kembali. Itu sebabnya ketika kita bangun kembali, masalah itu pasti anugerah. Tadi pagi saya tulis singkat, tulisan singkat. Anugerah Tuhan itu kenapa? Karena kita mau diberkati lebih, kita mau dipercaya lebih, kita mau dipromosikan lebih. Berarti anugerah enggak? Yusuf ngadepi badai bertubi-tubi, tapi Tuhan tetap punya master plan, tujuan akhir buat Yusuf. Bukannya roboh dalam bencana. Tidak ada sesuatu yang mengikut Kristus itu robohnya di dalam bencana. Kalaupun saudara hari ini roboh, goyah, itu pun di tangan Tuhan dibangun kembali. Tangkap ya saudara, jadi jangan takut. Hari ini hadapi kegagalan, hadapi goyah, goncangnya keuangan, ekonomi, rumah tangga. Mungkin keadaan yang terlihat sepertinya masa depan saudara suram. Hadapi. Karena ketika kita berani menjalani bersama Tuhan, yang di depan, yang Tuhan sudah sediakan, akhir perjalanan hidup orang benar itu pasti dibangun kembali. Dan kalau tangan Tuhan yang membangun kembali, keadaan di depan itu selalu jauh lebih baik. Tangkap saudara. Jadi jangan takut. Kalau kita takut itu karena iblis mengintimidasi pikiran kita dengan sampah-sampahnya.
Iblis itu tahu firman. Dia tahu pasti waktu kejatuhanmu itu waktunya Tuhan sudah persiapkan planning. Dia bangun kembali dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hilangmu, Tuhan akan bangun kehilanganmu, Tuhan gantikan dengan berkatnya yang melipat. Apa yang menjadi masalahmu di masa lalu, baik itu kegoncangan rumah tangga, kasih suami, istri yang hilang, dia akan bangun kembali. Rumah tangga saudara di depan itu jauh lebih manis dengan anggur yang manis. Iblis tahu, makanya iblis berusaha menghalangi jalan hidup saudara untuk berjalan maju supaya saudara diam di tempat atau sebaliknya saudara mundur. Iblis nggak mau kita mencapai target di depan yang Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya indah. Makanya firman Tuhan bilang gini, jangan pernah iri dengan orang fasik. Jangan pernah iri hati. Karena orang fasik sekalipun terlihat dia nikmat hari ini dengan dosa, suatu kali dia bayar harga, bukan hanya roboh, tapi robohnya pasti ada bencana. Sudah roboh, roboh masih dalam bencana. Tapi kalau kita orang benar, hari ini kita ngalami kejatuhan dulu, kita ngalami masalah, proses terlebih dahulu, tapi nanti akan dibangun, bahkan bangun kembalinya akan lipat. Tidak pernah sesuatu yang dibangun oleh tangan Tuhan itu tidak lipat, saudara. Bahkan ada sisa, itu artinya lipat. Sudah 5.000 dibutuhkan, tidak mungkin Tuhan sediakan 5.000 masih plus sisa. Itulah cara Tuhan kalau membangun kembali rumah tanggamu, kerajaan bisnis usahamu yang lagi kolaps. Tidak usah takut, dia pasti bangun kembali kerajaan bisnis, rumah tangga yang tahun ini hancur, bisnis yang hari ini hancur. Bu Eli, apa mungkin toh Bu Eli? Tahun depan kan masanya tambah suram. Lah tahun ini aja saya sudah hancur-hancuran bisnis. Cari kerjaan susah Bu Eli. Mungkin ndak Bu Eli? Percayalah, kalau dia berjanji membangun kembali, dia tidak akan pernah meruntuhkannya. Tuhan tidak akan pernah punya planning untuk menghancurkan rancangan kecelakaan. Kalau Tuhan berjanji buat orang benar, kita tidak tahu caranya. Membangun kembali seperti apa, kita tidak pernah tahu. Ada banyak kesaksian orang-orang yang sudah lulus dalam prosesnya Tuhan, walaupun dalam masalah ekonomi. Saya melihat cara Tuhan membangun kembali kerajaan bisnis orang yang takut akan Tuhan. Itu caranya dahsyat. Tidak bisa dipikir, tidak usah mikir. 5 roti 2 ikan yang saudara punyai hari ini bisa jadi 5.000 sisa 12 bakul. Itu bukan kedaulatan kita, bukan kapasitas kita, tapi itu perkaranya Tuhan. Kalau itu perkaranya Tuhan, tenang aja. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar, apalagi tidak mungkin, mustahil. Oh, semua bisa. Yang penting saudara percaya tidak hari ini kalau masalah itu adalah anugerah. Kalau kita berjalan tahun depan, jangan menghadapi masalah itu bencana. Ketika kita berpikir masalah bencana, kekuatanmu akan habis. Imanmu tidak jalan, doamu tidak akan jalan, pengharapanmu tidak akan jalan. Tapi kalau saudara berpikir masalah itu adalah anugerah, saudara akan punya semangat. Semangat walaupun bangkrut, semangat walaupun rumah tangga hancur, pasanganmu belum berubah, semangat. Wong akan dibangun kembali kok. Ngapain takut? Lah kalau dibangun kembali, anak-anak dibangun jauh lebih baik, suami dibangun jauh lebih baik, hidupmu dibangun jauh lebih baik, berkatmu dibangun jauh lebih baik, semuanya jauh lebih baik. Kenapa kita hari ini perlu takut? Kenapa kita perlu depresi? Untuk sesuatu yang sedang dalam perjalanan itu jauh lebih baik. Kebangunan kembali akan kita raih. Yuk kita lihat ayatnya ya.
Saya cuman akan menjelaskan 3 fase ini yang dialami orang benar ya. Di Roma 8 saya sering kali menyebutkan fase ini, tapi saya tidak pernah jelaskan satu persatu. Lihat ya, kita buka dulu Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan? Saudara percaya bahwa hari ini tidak ada satupun keadaan, baik saudara bangkrut, saudara ditinggal pasangan saudara, saudara kena penyakit kanker, saudara di PHK, itu tidak ada satu keadaan, kondisi apapun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasihnya Kristus. Tangkap ya saudara. Hari ini, walaupun itu kegagalan karena engkau salah, karena engkau berdosa, Tuhan tetap tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kondisi saudara berjalan sendiri tanpa kasihnya. Kalau firman berkata, siapakah yang dapat memisahkan? Tidak ada. Keadaanmu hari ini hancur-hancuran di ujung tanduk sekalipun, Tuhan tetap mengingatkan saudara dan saya pagi ini, nak, tidak ada loh nak yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Kasih identik apa? Nanti kita bahas di Mazmur 23, bahwa kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti saudara dan saya. Itu kata-katanya seumur hidup. Kalau saudara baca ya, Daud di dalam lembah kekelaman, dia berkata baik kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti hidup saudara dan saya. Itu ada kata-kata seumur hidup. Jadi hari ini tidak ada yang namanya bangkrut, tidak lihat kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Wong seumur hidup kok. Tapi seumur hidup pun bisa mengalami proses. Ada perjalanan hidup seumur hidup, tiba-tiba saudara kolaps usahanya, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba pasanganmu berkhianat. Semua kemungkinan buruk kalau kita tinggal di dunia ini yang jahat, yang dimana iblis juga punya kuasa. Kita akan menghadapi orang-orang yang jahat. Kemungkinan kita disakiti itu banyak. Apalagi ini masa yang jahat makin jahat. Raja tega itu akan bermunculan saudara. Orang tidak punya hati nurani, sudah nusuk, masih menfitnah kita, masih menjatuhkan hidup kita. Kita akan menghadapi orang-orang seperti ini. Di akhir zaman ini akan bermunculan. Karena ini masa yang makin jahat, yang sukar makin sukar. Tapi percayalah, semakin sukar, semakin jahat, semua yang kita hadapi hari-hari ini, semakin besar kebaikan, kemurahan Tuhan belaka tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun, sedetik pun. Dia tidak akan pernah beranjak. Makanya ada firman di Yesaya, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tidak pernah beranjak. Jadi percayalah hari ini GR, saya selalu mengingatkan diri saya, Eli, harusnya engkau besar hati. Kasih suamimu beranjak, bahkan terlihat goncangnya besar. Tapi satu hal, kasih Tuhan tidak pernah beranjak. Kebaikan kemurahan Tuhan akan menuntun engkau untuk melihat satu rencana. Engkau sedang digandeng ke air yang tenang, Eli. Hari ini air yang kau hadapi mungkin lagi bergejolak, tapi suatu kali karena kebaikan kemurahan Tuhan belaka, Dia sedang membawa rumah tangga saya menuju air yang tenang. Keuanganmu juga. Yuk kita lihat berikutnya ya. Ayat yang ke-36. Jadi hari ini tidak perlu takut kelaparan, penganiayaan, tetap tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus, kebaikan, kemurahan belaka. Itu sebabnya tetaplah tenang. Nah 36, nanti saya bahas satu persatu supaya saudara sadar bahwa masalah itu anugerah ya.
Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Tuhan, kami ini ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Sudah bahaya masih sepanjang hari. Jadi ikut Kristus itu dredeg ya, kayak jet coaster. Tapi kalau kita ngerti firman ini, ya memang ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, masih dibawa ke dalam bahayanya sepanjang hari. Kita percaya bahwa kita menikmati proses itu perlu, saudara. Kalau kita cuma menikmati bahaya yang sepanjang hari, kita akan stres. Tapi saudara lihat ya, kalau hari ini ikut Kristus, karena saudara menjadi pengikut Kristus, saudara hari ini sudah taat dalam kebenarannya, tapi masih ada dalam bahaya sepanjang hari. Keadaanmu sangat tidak nyaman. Hari ini percayalah 3 hal yang saya akan bahas. Jadi orang Kristen ya, ada keadaan dalam bahaya sepanjang hari, zona yang sangat tidak nyaman. Jadi sekali lagi, ketika kita ada dalam zona yang sangat tidak nyaman, saudara jangan berpikir masalah itu bencana. Enggak, tetap ada anugerah Tuhan ya, tetap bahwa kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti saudara seumur hidup. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak. Yang kedua, lihat ya kata-kata berikutnya. Dan kami ada, seperti ada tertulis ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Yang kedua, kita ada di dalam zona di mana domba sembelian itu keadaan yang lebih parah, antara hidup dan mati, titik nadir, bukan lagi tidak nyaman tapi sangat menakutkan. Makanya saya selalu berkata, ibu-ibu kalau mengalami keadaan yang makin buruk, tetap bertahan. Mungkin zona sangat tidak nyaman, saudara mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau dibawa ke next level, saudara antara hidup dan mati, titik nadir kekuatan, itu saudara mulai goyah. Saudara mulai tidak melihat kehadiran Tuhan. Yang saudara lihat kehidupan seperti mau mati, seperti sudah hancur, itu sudah hancur lebur, kacau, sudah kacau balau. Itu keadaan seperti itu. Tapi lihat, selalu saya berkata buat orang yang konseling sama saya bilang gini, ibu, sonamu lagi ngalami titik ini, sebentar akan terjadi breakthrough, titik balik. Selalu seperti itu. Lihat yang berikutnya, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih lagi. Lihat ya, fase yang kedua. Kita melihat kalau orang fasik sudah mengalami fase antara hidup dan mati, dia tidak ada breakthrough karena tidak ada pribadi yang mengasihi dia. Tapi ayat 37 berkata ada fase breakthrough dari keadaan sangat tidak nyaman, ujung pembantaian, titik nadir kekuatan. Yang ketiga breakthrough-nya, yaitu saudara ngalami kebangunan kembali, keluar lebih dari pemenang. Makanya pesan saya hari ini yang sedang ngalami fase terberat, ini titik baliknya sebentar lagi. Jangan sampai keluar. Jangan sampai yang sudah ngalami rumah tangga hancur-hancuran, sampai punya anak, sampai saudara hari ini mungkin digugat di pengadilan. Jangan takut. Sebentar lagi akan ada fase titik balik bersama Tuhan. Bangun kembali, bukan roboh dalam bencana. Di titik nadirmu ada titik balik breakthrough, fase yang terakhir, yaitu keluar lebih dari pemenang, zona kemenangan. Makanya hari ini yuk semangat saudara, 3 hal. Jadi zona sangat tidak nyaman kita akan lewati sepanjang hari. Tapi kita percaya kalau kita mengerti bahwa ada kasih kebaikan Tuhan, kemurahan belaka. Walaupun melewati zona tidak nyaman seperti saya, mungkin seperti saudara di keadaan PHK, dikhianati suami, usaha bangkrut. Lewati aja, lewati.
lewati setiap hari. Toh kita berjalan dengan kebaikan, kemurahan belaka. Setiap hari pasti ada anugerah kok. Setiap hari ada anugerah. Sudah kebaikan, kemurahan, anugerahnya menyertai. Kita melewati kesusahan sehari, kita pasti mampu. Dan kita percaya buat hidup saya, pengalaman hidup saya, waktu saya ngalami zona tidak nyaman, Tuhan sangat menyertai hidup saya. Dia berikan saya anugerah yang luar biasa. Dia berikan saya penghiburan. Ketika saya disakiti, Tuhan hibur hati saya. Saya melihat banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Ini loh, kalau orang benar itu selalu setia ngikuti prosesku. Dan yang kedua, ketika dibawa dalam zona yang sangat-sangat menakutkan, itu pun saudara tetap harus kuatkan, teguhkan hatimu. Karena hari ini Tuhan tetap menyertai perjalanan setiap musim kehidupan saudara dan saya. Musim apapun dia tetap ada buat saudara dan saya. Dia tidak pernah, itu tadi Roma 8 ayat 35, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus, baik dalam keadaan penindasan, keadaan bahaya maut, keadaan titik nadir seperti antara hidup dan mati. Orang hidup dan mati itu nafasnya sudah gini, mungkin seperti itu. Tapi jangan pernah takut, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita akan mengalami breakthrough. Orang fasik akan mengalami roboh dalam bencana, tapi kita sebagai anak Tuhan akan mengalami breakthrough. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah ini selesai cepat saudara ya. Hari ini kita percaya dengan pembahasan ini. Saudara yang sedang dalam titik nadir, lanjut, jangan takut. Karena nanti hasil akhirnya breakthrough-nya bukan hanya menang loh, lebih dari pemenang. Dibangun kembalinya lebih nanti. Naaman ngalami lebih. Kulit kusta jadi kulitnya seperti bayi, seperti anak-anak kinclong. Saudara dan saya nanti juga ngalami breakthrough-nya lebih. Bukan hanya sekedar keluar jadi pemenang, tapi lebih. Sabar, lanjutkan terus, jangan takut. Bu Eli, ketakutan saya, suami saya sudah tidak menunjukkan bukti baik. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Keuangan saya tambah tipis, tidak apa-apa. Saudara berjalan dengan sumber di atas segala sumber, yang kasihnya besar, yang kebaikannya terus melimpah atas hidup saudara dan saya. Dan itu bukan sekedar Presiden Jokowi saudara, yang menyertai saudara, raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber hidup, yang dimana surga tidak pernah kehabisan stok. Jangan takut, sumbermu sudah tipis, tapi bukan sumbernya surga. Kita punya Bapak yang baik, Dia akan memberikan apa yang saudara butuhkan. Tahun depan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan buat menyertai saudara, mencukupkan kebutuhan hidup saudara. Yuk yang pertama, zona bahaya sepanjang hari. Ini sudah saya tulis renungannya kemarin di grup Mazmur 34 ayat 20 ya. Kita baca sama-sama. Jadi kalau zona bahaya, orang benar Bu Eli, orang benar kok gini ya Bu Eli, orang fasik, tidak ada orang yang komplain lagi. Orang fasik kok tidak ngalami kemalangan, tidak apa-apa. Jalani aja, nikmati kemalangannya banyak ini. Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Semuanya, bukan satu bagian, semuanya. Semua hutangmu, semua perselingkuhan pasanganmu, semua sakit penyakit, semua PHK, semua urusan uang apapun. Kemalangan di dalam keuanganmu banyak, tidak jadi masalah. Kemalangan di dalam rumah tanggamu banyak, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskan semuanya. Tahun depan berusahalah tetap kuat, supaya yang semuanya dilepaskan itu akan kita nikmati saudara. Amin. Saudara tidak perlu berkecil hati ya. Yang 20, lihat Mazmur 55 ayat 23. Jadi kalau sepanjang hari ngalami kemalangan demi kemalangan, nikmati. Kalau belum waktunya Tuhan belum melepaskan, ya nikmati. Tapi suatu kali pasti dilepaskan. Tenang. Bu Eli dilepaskannya gimana? Oh keren. Kalau Tuhan melepaskan, dia pasti bangun kembali.
Tidak mungkin sesuatu yang abal-abal dikasihkan, yang the best. Jadi tenang ya. Kemalangannya banyak Bu Eli. Oh tidak apa-apa, itu orang benar. Justru kalau tidak ngalami kemalangan banyak tanda tanya. Saudara orang benar bukanlah, firman Tuhan ngomong kok. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Yang kedua, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi orang benar itu bisa setiap hari ngalami kekhawatiran karena keadaannya tidak tambah baik. Saudara mulai dibuangi sampah, aduh lihat keadaan kok tambah buruk. Nah, kita percaya orang benar diizinkan ngalami keadaan yang buruk walaupun saudara sudah berdoa, sudah puasa, sudah taat. Tapi justru hari ini dengan firman ini berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan karena Ia yang memelihara saudara. Jadi kalau iblis lemparkan keadaan buruk dan saudara memang lihat faktanya benar-benar tambah kacau, saudara hari ini langkah yang benar. Orang benar bisa ngalami kekhawatiran yang banyak, tapi waktu dia menyerahkannya, janji Tuhan dia akan dipelihara. Kuatir uang, ya dipelihara keuanganmu. Kuatir tentang rumah tanggamu, ya dipelihara rumah tanggamu. Kuatir akan kankermu, ya dipelihara kankermu sama Tuhan sampai Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan. Keuanganmu dipelihara Tuhan, tenang sudah. Keuangan yang dibangun kembali kalau Tuhan yang pelihara. Waduh, keren saudara. Makanya waktu saya suka ayat ini menjadi yang menyertai saya. Kalau saudara lihat ya, note saya dari awal-awal saya buka ngalami proses. Ini note 3 ini ngikuti saya terus. Saya cuman bilang gini, kemalanganku banyak, tapi kalau Tuhan yang melepaskan, keren. Kekhawatiranku banyak karena iblis kirim orang kepo. Nih foto suamimu. Nih suamimu lagi berdua bermesraan. Banyak saudara. Orang kepo waktu itu kirim saya banyak bukti-bukti yang menakutkan hidup saya. Tapi waktu saya baca firman ini, walaupun iblis kirim keadaan yang banyak membuat saya takut, khawatir, tapi ingat ayat ini, saya serahkan Tuhan dalam tanganmu. Kalau Tuhan yang pelihara rumah tangga saya, aman jaya, lancar jaya, sukses jaya. Semua yang dipelihara Tuhan itu selalu berakhir seperti itu. Makanya mental itu harus dibangun. Saudara jangan mau dihajar iblis. Saya mulai ajar ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, jangan mau dihajar iblis dengan fakta buruk. Hajar balik iblis. Gimana? Ya ini tadi, mulai yakin hidupmu dipelihara Tuhan. Lancar jaya, rumah tanggamu pasti damai jaya, nanti akan manis jaya. Semuanya yang jaya-jaya itu akan terjadi saudara. Itu sebabnya ketika saudara jadi orang benar bisa ngalami kekhawatiran banyak, kemalangan banyak. Saudara sadari, tidak apa-apa. Memang jadi orang benar itu seperti ini karena iblis tidak suka perjalanan saudara jadi orang benar. Tapi yang luar biasanya Tuhan bilang ini, nak, aku ini tidak bisa pisah loh dari kamu. Kasihku itu tidak bisa pisah. Ya aku pasti lepaskan lah. Ya pasti aku pelihara lah. Masa kamu di tengah masa-masa bonyok aku bisa pisah dari kamu? Ya gak bisa. Ya kalau aku tidak bisa pisah, ya memang proses sabar. Nanti kalau lepas pasti aku lepaskan. Tapi sementara jalani proses, ya aku pelihara kamu. Jangan khawatir, aku pelihara rumah tanggamu, aku pelihara keuanganmu, aku pelihara anak-anakmu, aku pelihara kesehatanmu. Tenang. Makanya kita ini jadi anak Tuhan harus ngerti apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan buat anak-anak Tuhan orang benar. Yang ketiga, lihat ya, maka Ia memelihara engkau, dan ini tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi orang benar bisa goyah enggak? Bisa goncang, tiba-tiba goncang, tiba-tiba ini goncang, rumah tangga goncang, suami goncang, anak-anak goncang karena pandemi ini bisa. Goncang banyak hal bisa saudara. Tapi jangan takut.
Saya waktu ngalami goncangan yang berat, untung tidak tergoncang jiwa saya, tidak gila saudara. Ya karena firman ini, Tuhan bilang gini, Eli, jangan lihat goncangnya, lihat firmanku, tidak selamanya. Berarti sementara kan? Oh iya, yang selamanya apa? Pemulihanku yang indah pada waktunya. Aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saudara baca di Pengkhotbah 3 ayat 11b, ayat itu berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita ini kurang memahami, tidak bisa. Jalan Tuhan itu sulit. Tidak usah dipikir, kok gini ya Bu Eli, kok punya anak 2, terus maksudnya Tuhan apa? Tidak apa-apa. Mau punya anak 1, anak 2, tapi pemulihannya tetap indah. Lah cara pemulihannya itu bukan kapasitas saudara, tidak usah nyelami pekerjaan Tuhan, saudara tidak bisa. Yang pasti segala sesuatu indah. Makanya kalau hari ini dibawa fase zona bahaya sepanjang hari, Tuhan kemalanganku banyak, it's okay. Tuhan masa burukku banyak, aku sampai khawatir, it's okay. Tuhan goncang, it's okay. Goyahnya tidak selamanya. Tuhan janjikan pemulihan yang indah pada waktunya. Sudah ada kelepasan, dipelihara, ada pemulihan yang on the way. Jadi semua yang baik-baik dibangun kembali itu semua sedang on the way. Karena ini loh karya Tuhan, melepaskan, memelihara, memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang banyak-banyak tidak enak, dilewati aja. Malang, khawatir, goyah, lewati saudara, tidak apa-apa. Sepanjang hari loh Bu Eli, oh tidak apa-apa. Sepanjang hari, sepanjang bulan, lewati. Wong hidup dipelihara Tuhan di tengah masa sukar itu jauh lebih hebat daripada dipelihara manusia walaupun konglomerat. Lah itu sumbernya lebih dari konglomerat kok. Takut apa? Tidak usah takut. Yang kedua ya, nanti kalau banyak cerita tidak selesai saudara, janjinya cepat ya. Yuk yang kedua ya saudara, hari ini jangan bosan-bosan ya kalau saya khotbah terus ya. Karena saya kalau tidak khotbah nanti Tuhan itu isi hatinya Tuhan tidak saya jalankan. Tuhan tetap bilang ini, kasih tabur firman. Tabur apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti untuk nabur firman. Karena hari ini kita itu sangat butuh firman. Tanpa firman sudah semua terkapar saudara. Saya ini kalau jalani kehidupan 12 tahun tidak ada firman, sudah antara hidup dan mati, mati beneran loh saudara. Tapi justru itu saya ngalami titik nadir, ambang batas kekuatan saya sudah melewati. Zona bener-bener breakthrough. Nanti kalau sudah selesai semuanya saya akan cerita how great ya. Doakan sebentar lagi kita pasti lihat yang namanya breakthrough dalam hidup saya. Wow, saya melewati keadaan yang saya belum cerita saudara. Tapi Tuhan itu keren. Tuhan keren. Saya cerita sama beberapa pengerja yang dekat sama saya. Saya cerita bagaimana ya pengerja-pengerja yang dekat sama saya tahu cerita hidup saya, di mana saya dibawa ke domba pembantaian ya. Tanya mama saya, wow, itu benar-benar ngelewatinya saudara, keren saudara. Nanti kesaksiannya saudara akan kaget-kaget. Nanti tunggu tanggal mainnya ya, supaya saudara sabar mengikuti sinetron Kisah Cinta Nyoto dan Eli yang masih terus berlanjut. Nanti kalau dikasih bocoran saudara tidak setia ngikuti khotbah saya ya. Jadi terus nantikan sinetron ya. Gak apa-apa, Tuhan bilang gini sama saya, aku akan bawa engkau jadi pemain yang hebat, yang tangguh, masuk daftar HBO. Waduh, nanti upah mahkotanya besar ya, akan membawa setiap orang kagum how great is our God ya. Tunggu tanggal mainnya, jangan cari bocoran dulu ya. Tunggu tanggal mainnya, kita akan dengar bagaimana zona keluar lebih dari pemenang. Yuk yang kedua, zona domba pembantaian. Nah ya, lihat apa sih yang menjadi zona domba pembantaian sudah ada hari ini. Kalau saudara ngalami, saya ngalami fase itu. Yang saya ingat itu tadi, kebaikan kemurahan Tuhan belaka terjadi pada waktu saya ada di lembah kekelaman. Saya cuman ingat Tuhan engkau baik. Waktu saya ngalami zona itu, saya itu sempet takut. Tapi ketika
ketika saya melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam lembah kekelaman, pada waktu Daud ngalami orang lembah kekelaman, percayalah, lembah kekelaman dengan kebaikan Tuhan akan menjadi lembah kenikmatan, kenyamanan saudara. Yang kedua, yaitu di Matius, saya selalu ingat hari ini siapa yang ada di dalam titik nadir antara hidup dan mati. Mulai belajar Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Orang sudah letih lesu itu berat. Ini tambah beban berat. Bayangkan tuh, itu keadaan yang benar-benar menyakitkan. Tapi Tuhan hari ini bukan hanya menyertai saudara dalam lembah kekelaman, tapi Dia juga sedang ambil alih. Siapa yang berbeban sangat berat, sampai cuapek, sampai rasanya saudara cuapek, sampai banyak orang yang bilang gini, Bu Eli, kenapa Tuhan tidak ambil aja ya hidup saya sudah tidak bisa hidup rasanya. Saya cuma bilang gini, Ibu, kenapa sih? Karena hanya hilang, tidak dicintai suami. Kan ada cintanya Tuhan. Masa gara-gara cinta suami hilang Ibu mau bunuh diri? Kan bodoh. Jangan, Bu, cintanya Tuhan itu dihargai. Lah cintanya manusia, cinta suamimu berkurang, kamu mau mati lah, lebih baik mati jadi martir, mati buat Tuhan. Ya, kalau mati buat Tuhan kita enggak apa-apa, Dia sudah mati buat kita. Lah jangan mati buat suami, Bu. Buat apa? Cinta hari ini, cinta suami ditolak, bunuh diri. Lah kalau kita mau mati buat Tuhan itu maklum, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Dia juga sudah mati buat Ibu. Jadi saya cuma bilang, mulai belajar. Hari ini Tuhan menyertai, yaitu dengan kebaikan, kemurahan. Yang kedua, Tuhan itu mengambil alih setiap beban berat. Kasih breakthrough sebentar lagi. Kalau tidak kuat bilang, Tuhan aku tidak kuat, tak kasihkan sudah. Kalau sudah dikasih, jangan dipikiri beban beratmu lagi. Kasih perkaramu jadi perkara Tuhan, maka Dia beri kelegaan. Sudah dikasih kebaikan, kemurahan, dikasih kelegaan, saudara bisa melewati. Tidak bakal. Yang terakhir itu, kuasa Tuhan akan bekerja secara sempurna di saat kelemahan dan kesesakan saudara. Ingat loh ya, domba pembantaian seperti antara hidup dan mati itu bukan roboh dalam bencana. Breakthrough, sebentar lagi saudara akan melihat, hanya sesaat saja kita ada di titik nadir, tapi sebentar lagi breakthrough-nya saudara akan lihat kuasa Tuhan yang sempurna dan yang ajaib itu akan terjadi. Makanya hari ini kalau ada di domba pembantaian, tenang, karena Tuhan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Tuhan mengambil alih beban beratmu, letih lesumu. Yang ketiga, Tuhan menyempurnakan kuasanya. Jadi ini perjalanan progres. Jadi kalau kita ada di titik nadir antara hidup dan mati, engkau sudah tidak bisa apa-apa. Ini progres. Progresnya kita sebentar lagi lihat kuasa Tuhan yang sempurna dan keajaiban mujizat. Semuanya itu sedang perjalanan untuk kita nikmati waktu kita jadi zona keluar lebih dari pemenang. Tangkap ya saudara. Jadi zona yang ketiga itu, zona yang kedua, progresnya yaitu Tuhan yang berperang sendiri menyempurnakan kuasanya. Selain Tuhan menyertai dalam lembah kekelaman, Tuhan yaitu mengambil alih beban beratmu. Yang ketiga, Tuhan berperang sendiri untuk menyempurnakan kuasanya. Tidak perlu tahu gimana keajaiban terjadi, tidak perlu tahu bagaimana air tawar jadi anggur manis, bagaimana orang mati busuk akan hidup kembali, bagaimana yang buta akan melihat. Itu semua progres di mana Tuhan berperang sendiri untuk menyempurnakan kuasanya dan membuat mujizat. Enak ya, semuanya sudah dilakukan sama Tuhan. Mulai Tuhan menyertai, Tuhan ambil alih, Tuhan berperang. Jadi di zona yang paling bahaya ini, saudara tetap tenang. Tenang. Kalau Dia yang menyertai, mengambil alih, dan Dia berperang sendiri, tiba-tiba saudara lihat, loh, kok bisa Tuhan? Tadinya ini tidak ada. Lah kok ada ya Tuhan, berkat segini besar. Itu yang akan kita nikmati. Karena kita dibangun kembali. Bukan roboh dalam bencana.
Kita nanti akan lihat banyak orang-orang yang fasik yang tadinya saudara iri, roboh. Sudah roboh ada bencana. Ngeri enggak saudara? Ngeri saudara. Tapi kita yang bonyok duluan, disertai, diambil alih. Lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati keajaiban. Kuasa Tuhan sempurna, dibangun kembali. Yang tadinya sudah hancur, bangun semua. Makanya masalah itu anugerah. Ngucap syukur buat masalah. Semua dibangun kembali jauh lebih baik saudara. Ya, yang terakhir. Nah ini breakthrough-nya ya. Habis sudah tiba-tiba surprise. Wih, mujizat, kuasa Tuhan hebat. Nah ini, siapa yang tidak nantikan? Oh saya sangat, tunggu tanggal mainnya. Nanti saya akan cerita dan saudara akan dengar cerita hidup saya sampai gini. Itu ya. Saya sendiri hari-hari ini berterima kasih kok sama Tuhan. Oh terima kasih buat proses hidup saya. Saya berterima kasih ya. Saya juga cerita kemarin. Saya tuh sempat, saudara tahu ya, saya itu punya seorang teman. Beberapa saat yang lalu, dia itu ya teman-teman sosial kita saya dulu. Kalau kita suka shopping sama-sama, belanja sama-sama ya. Dan dia itu selalu berkata gini, ngapain sih kamu ini loh pelayanan terus, tiap kali aku ajak kamu jalan-jalan kamu selalu sibuk pelayanan. Kamu ini loh gak hidup dari PK pelayanan. Jangan sok munafik jangan sok fanatik sama Tuhan. Saya juga ikut Tuhan tapi gak seperti kamu, katanya gitu ya. Saya cuma diem aja, saya bilang ya gak bisa, sorry ya, saya harus pelayanan karena pelayanan itu sudah prioritas hidup saya sekarang. Saya bukan lagi yang dulu, Eli yang dulu sudah mati. Saudara tahu, memang waktu itu saya lihat hidup dia nyaman, enak, diberkati, suami baik, kaya ya, semua berkat rasanya kok ngikuti dia, sukses. Hari itu dia cerita, kamu tahu ya, hari ini aku diberkati Tuhan, aku bisa pergi kemana. Oh puji Tuhan, saya cuma bilang gitu. Dan saya diberkati Tuhan, sukses, ya saya bilang ya puji Tuhan. Sampai beberapa saat yang lalu saya mendengar ya, dia sendiri waktu itu nangis. Dan dia berkata bahwa suaminya tiba-tiba sehat, masih muda, meninggal dunia. Saudara lihat ya, siapa yang bisa hidup tanpa Tuhan hari-hari ini. Dan beberapa saat yang lalu dia bilang sama saya, Eli, kamu tahu aku ini keluar masuk rumah sakit karena aku ini depresi, Eli, stres sejak ditinggal suami saya. Dan hanya kekuatan firman-Mu yang bisa membuat aku kuat. Saya kaget. Makanya hidup jangan sok kuat dengan kelebihanmu. Kalau sudah petir datang sewaktu-waktu, habis saudara. Siapa yang nyangka suami baik, sehat, tiba-tiba masih muda, tidak ada pikiran dia mau jadi janda, tiba-tiba meninggal. Makanya hari ini yuk kita 3 hal. Kalau hari ini dengar aja apa kata Tuhan, seperti Abraham pada waktu masa penantian. Kita lagi di dalam zona yang titik nadir, breakthrough-nya penantian yang dibangun kembali. Mujizatnya dalam penantian kita. Ini Kejadian 15 ayat 1 itu berkata, kejadian ini Abraham dalam penantian. Nah kita juga dalam penantian mujizat, keajaiban, kuasa Tuhan sempurna dibangun kembali. Lihat ya, waktu penantian Tuhan datang sama Abraham ngomong apa? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Hari ini teguhkan firman ini buat saudara yang lagi dalam keadaan ambang batas kekuatan domba pembantaian. Janganlah takut, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dalam masa penantian ini jangan mikirkan masalah itu bencana, tapi anugerah. Saudara akan menikmati upah yang sangat besar. Karena Tuhan jadi perisai hidupmu, nggak usah takut. Tetap maju di tengah masa sukar. Karena kita orang benar, selalu saya bilang, kita ini disertai 3J yang dalam perjalanan. Apa Bu Eli 3J? Ingat gak saudara? Janji Tuhan itu on the way. Abraham waktu dalam masa penantian Tuhan kasih penglihatan, yaitu bahwa
Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Hari ini juga yang sedang dalam penantian kebangunan kembali bisnis, rumah tangga, apapun masa depan, semua yang sudah hancur, kita lagi dalam penantian dibangun kembali. Ini pesan, jangan takut. Tuhan adalah perisai saudara dan saya. Upahmu yang sedang dalam perjalanan sangat besar. Itu janji Tuhan. Yang kedua, jaminan ya dan amin. Yang ketiga, sudah dipersiapkan on the way. Jalan keluar mujizat yang spektakuler. 3J inilah yang membawa kita hari ini. Kalau keluar, bukan hanya sekedar pemenang, tapi keluar lebih dari pemenang. Janji Tuhan, jaminan dan jalan keluar Tuhan, itulah yang membuat kita dibangun kembalinya nanti. Keluar lebih dari pemenang, upahmu sangat besar. Jadi sekali lagi, masalah bukan bencana, roboh dalam bencana, tapi sungguh-sungguh masalah itu anugerah. Karena masalah itu waktunya kita menikmati, dibangun kembali. Upahmu sangat besar, melihat kuasa Tuhan yang sempurna dan keajaiban. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Jangan takut menghadapi masalah. Bu Eli sepanjang hari, tidak apa-apa. Kemalangan banyak, hajar. Khawatir banyak karena iblis lempar sampah, hajar. Goyahnya makin goyah Bu Eli. Goyahnya bukan hanya sekedar goyah, tapi goyahnya, goncangannya besar, hajar. Karena Tuhan sendiri yang berjanji melepaskannya, memeliharanya, dan memulihkannya menjadi indah. Tidak selamanya. Semua yang terbaik sedang dalam perjalanan. Hajar semuanya. Jangan takut. Hari ini Tuhan tetap menyertai kita yang lagi dalam lembah kekelaman. Tuhan sudah menyediakan ambil alih, kasih beban beratmu. Saudara tidak bisa jalani beban berat seorang sendiri. Nanti kayak ibu yang suaminya suka selingkuh sama pembantu, suami sama 2 anaknya, sekarang ke rumah sakit jiwa. Sebelum kita ke rumah sakit jiwa, bebanmu berat, kasih sama Tuhan. Waktu kita kasih sama Tuhan, perkara keuanganmu jadi perkaranya Tuhan. Tenang aja. Yaitu Tuhan pasti akan melepas, menyempurnakan. Dia berperang. Tenang saja. 3J dalam perjalanan. Semua yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom saya yang akan khotbah. Ada kesaksian yang luar biasa. Besok khotbah saya tentang finishing well. Harus ikut ya. Jadi perlombaan yang kita selesaikan ini kan sudah akhir zaman. Kita tidak mau juara kandang ya. Kalau Tuhan bilang gini, aku mengutus engkau menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, berarti kita harus finishing well. Juara itu selesaikan pertandingan, karena ini upahmu besar di surga. Tergantung, kalau engkau finishingnya cuma separuh-separuh, ya upahnya nanti dikit. Tapi kalau finishing well itu seperti Rasul Paulus ya. Besok ikut ya, 9:30. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hambamu sudah menyelesaikan kebenaran firman hari ini menjadi vitamin, santapan rohani yang membuat kami kuat. Masalah itu, thank you buat masalah, karena ini anugerah Tuhan sudah kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biarlah setiap pergumulan hidup anak-anakmu, keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, itu akan berakhir dengan janji, jaminan, dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Jangan lupa kalau dengar khotbah yang memberkati, bisa dikasih orang yang lagi lowbat, kasih khotbah-khotbah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.